Walaupun kita dimarahi orang tua karena taat kepada Allah, ustadz-ustadz kita tak pernah berbicara siapa ahli bid'ah. Kapan seseorang jatuh kepada ahli bid'ah? Ini adalah sesuatu yang membuat seseorang menjadi ahli bid'ah. Sebenarnya ada 2 poin, kita bacakan yang pertama dulu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya 2 pertanyaan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, apakah seorang dikatakan ahlul bid'ah kalau akidah yang dia pahami salah atau amal yang dia kerjakan menyelisih sunnah? Lalu bagaimana dengan orang yang amalannya bid'ah tapi akidahnya benar? Itu yang pertama Ustadz. Kita lanjut yang kedua Ustadz. Ana punya kakak sepupu yang kuliah jarak kampus dengan rumah itu sudah masuk jarak safar Ustadz. Dan jikalau sekiranya kakak Ana ingin berhenti kuliah, justru orang tua marah karena orang tua yang sudah membiayai kuliah selama ini. Dan orang tuanya juga belum ngaji Ustadz dan tidak mau tahu dengan masalah tersebut. Dan apakah dengan kondisi yang demikian kakak sepupu Ana masih boleh kuliah atau mengikuti keinginan orang tua? Jazakallahu khairan Ustaz. Naam. Kita jawab yang kedua dulu. Kalau itu dalam keadaan taat kepada Allah, bisa menggabungkan taat kepada Allah dengan taat kepada makhluk, maka gabungkan. Namun manakala tidak bisa mengikuti dua-duanya, maka dahulukan ketaatan kepada Allah. Dahulukan ketaatan kepada Allah. Walaupun kita dimarahi orang tua karena taat kepada Allah, maka insya Allah suatu saat Allah akan membuat orang tua kita ridho karena kita telah membuat Allah ridho. Maka dahulukan ketaatan kepada Allah. Kalau digabungkan bagus. Kalau bisa digabungkan bagus. Kalau ada mahramnya yang akan menemaninya safar, atau di daerah tempat dia belajar ada mahram yang tinggal di daerah itu, seperti paman, abang, kakek, dan yang lainnya. Allahu a'lam. Adapun pertanyaan yang pertama tentang ahli bid'ah, maka tidak perlu kita sibukkan siapa ahli bid'ah. Tak perlu disibuk-sibuk. Ngapain kita sibuk siapa ahli bid'ah? Dan jangan terikut dengan kebiasaan orang zaman sekarang yang siapa ahli bid'ah. Cukup bagi kita kenal sunnah dan ikuti sunnah. Dan mengenal siapa ahlu sunnah lebih baik daripada mengenal siapa ahli bid'ah. Oleh karena itu, kalau antum melihat ustadz-ustadz kita tak pernah berbicara siapa ahli bid'ah. Coba lihat. Framing ahli bid'ah dibuat oleh pengikut ustadz. Ustadz nggak pernah ngomong. Ustadz hanya berbicara hukum. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Yang itu salah, itu bid'ah. Yang ini sunnah. Hukum harus disebutkan. Hukum harus jelas, mana hitam, mana putih. Nggak bisa didiamkan. Bid'ah lalu dikatakan, entahlah, entah bid'ah, entah sunnah, nggak tahu, nggak jelas. Nggak boleh. Negara kita harus punya hukum yang jelas. Kalau hukum kita nggak jelas, habis kita. Sebuah sekolah harus punya hukum yang jelas. Ini boleh, ini tak boleh. Datang harus jam sekian, pulang harus jam sekian. Harus membuat ini, harus membuat itu. Itu hukum. Hukum harus dibicarakan. Harus jelas mana yang benar, mana yang salah. Kita punya negara. Negara punya pegawai yang sangat banyak. Pegawai ada peraturan, ada hukum untuk mereka. Harus datang jam sekian, pulang jam sekian, kerjakan ini. Jangan lakukan ini, jangan lakukan. Betul atau tidak? Itulah dia hukum. Hukum itu harus jelas. Maka para ustadz menerangkan kepada antum hukum. Bukan mengklaim orang ahli bid'ah atau tidak. Kapan seseorang jatuh kepada ahli bid'ah? Apabila orang itu banyak menyelisih sunnah. Dalam akidah, dalam amal. Namun siapa orangnya? Allah alam, jangan sibukkan diri kita untuk itu. Ana saja tidak menyibukkan diri ana untuk itu, apalagi antum. Yang kalau antum bukan ustadz, jangan sibukkan diri antum siapa ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah di kota ini, siapa ahli bid'ah di Indonesia ini, siapa ahli bid'ah di dunia ini. Ngapain sibuk nyari ahli bid'ah? Entah ia ahli bid'ah atau tidak, kita pun tak tahu.
Adapun kapan seseorang dianggap ahli bid'ah, ini pembicaraan hukum. Apabila metodanya tak sama dengan metode ahlu sunnah. Dalam bab Allah dia pakai akal, ini metode ahli bid'ah. Atau dalam amal banyak menyelisihi. Rasul tidak pernah melakukan, dia lakukan. Dan yang dia lakukan dari apa yang tidak lakukan Rasul banyak sekali. Dan dia mengajak orang ke arah itu, kita katakan ini adalah sesuatu yang membuat seseorang menjadi ahli bid'ah. Siapa orangnya? Allahu a'lam. Biarkan Allah yang menilai. Dan ada apa dengan kita sibuk-sibuk mengklaim orang ini ahli bid'ah, itu ahli bid'ah. Kalaupun dia ahli bid'ah, masih muslim, dia saudara kita. Se-Islam. Doakan dia. Doakan dia. Memang ada yang di pekerjaan dia dari bid'ah yang kita tidak setuju, namun ada pekerjaan dia yang sunnah, yang kita juga harus ridhoi. Bid'ahnya kita tidak mau ikut. Tapi kalau ada yang sunnah yang dia lakukan, kita ridhoi itu dari pekerjaan dia. Jadi umat muslim yang, kalau bahasa kita orang Sumatera Barat, sakare ula sakare balui, setengahnya ular setengahnya belut. Belut berarti makanan yang bagus, ular berarti berbahaya. Maka yang belutnya kita akui, itu benar. Yang batilnya kita, itu batil. Yang benar yang dia kerjakan, kita cintai dia sesuai dengan kebenaran yang ada. Dan yang batil yang dia lakukan, kita benci itu dari dia sesuai dengan kebatilan itu. Itu hukum orang mukmin yang di dalamnya ada iman dan kefasikan. Orang mukmin yang di dalamnya ada iman dan kefasikan. Dalam mentahdzir, sebutkan ularnya, tak perlu sebutkan belutnya. Itu hukum mentahdzir. Kaidah dalam mentahdzir, sebutkan kesalahan, tak perlu disebutkan kekurangan yang sesuai dengan sunnah, nggak perlu disebutkan. Fir'aun bukan tidak punya kebaikan. Apakah Fir'aun tidak punya kebaikan? Fir'aun punya kebaikan enggak? Punya. Sebagai seorang raja dia punya kebaikan. Tapi Allah tak pernah sebut kebaikannya. Karena Allah menyebut Fir'aun untuk mentahdzir kita dari sifat-sifat dia yang tidak baik. Abu Lahab tidak punya kebaikan? Punya kebaikan Abu Lahab. Namun maqamu tahdzir menyebut apa yang harus disampaikan daripada kesalahan agar tidak diikuti kesalahan itu. Hal yang sama. Aneka ragam firqah Islam, ketika kita berbicara mana baiknya, mana buruknya, ada baiknya, ada buruknya. Kalau kita bicara mana baik, mana buruk. Apabila mentahdzir, yang baiknya tak perlu disebut. Sebutkan yang salah, supaya orang tahu itu salah. Agar mereka kembali kepada yang baik dan yang benar. Ini kaidah yang penting, yang harus kita ketahui. Karena di zaman kita sekarang ini terlalu banyak orang yang ingin tahu yang mana yang ahli bid'ah. Untuk apa antum tahu yang mana yang ahli bid'ah? Terlalu banyak orang sekarang ingin klaiman dari ustadz fulan ahli bid'ah. Ustadz nggak perlu mengklaim ini ahli bid'ah, itu tidak ahli bid'ah. Tak perlu. Apalagi zaman sekarang, zaman sunnah lemah. Wallahu a'lam.